Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalau dengan rahmat Allah kehidupan kita baik, dengan rahmat Allah kematian kita pun baik. Itulah rahmatullah. Maka Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Shaffatut Tafasir mengatakan Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah, karunia Allah yang memang Allah batasi waktunya. Tetapi ada rahmat Allah yang tidak terbatas waktunya, namanya Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa uhyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Alhamdulillah. Artinya kita mengingat Allah, artinya kita memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya. Dalam kalimatut tahmid ada 3 keutamaan. Salah satu fadail li kalimatit tahmid. Yang pertama, kita mengingat Allah, dan siapapun yang mengingat Allah, Allah akan semakin mengingatnya. Fadhkuruni Al-Qur'um Al-Baqarah 152. Kalimatut tahmid juga berarti kita memuji Allah. Dan siapa yang memuji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita mensyukuri nikmatnya. Dan siapapun yang mensyukuri nikmat, Allah tambahkan nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum. Khusus untuk akhir tahun ini, akhir subur keliling, insya Allah semakin banyak kenikmatan yang kita dapatkan, semakin kita mensyukuri nikmat yang kita dapatkan, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kalimat thayyibah yang kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat thayyibah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga terkandung 2. Yang pertama adalah kita memuji Nabi, mengagungkan Nabi, sekaligus mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kita doanya setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'ada. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang gemar mendoakan orang lain, maka dia lebih banyak dapat. Sesuai hadis Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka doanya doa yang mustajab. Bahkan orang yang mendoakan orang lain, Allah siapkan malaikat khusus, malakun muwakkalun inda ra'sihi. Malaikat itu akan berada di sisinya, dan malaikat itu akan mengaminkan doa kita untuk orang lain. Kemudian malaikat pun mengatakan walakal mithlu, semoga untukmu seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah diberangkatkan umroh. Meskipun yang disiapkan 3 itu hakikatnya 3.000. Karena kelipatannya hanya Allah yang maha tahu. Dan yang tidak diberangkatkan tahun ini, insya Allah diberangkatkan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Kalau tidak diberangkatkan, insya Allah berangkat sendiri.
Bu, mending diberangkatin apa berangkat sendiri, Bu? Saya nanya ibu-ibu, Pak. Bu, mending diberangkatin atau berangkat sendiri? Karena ibu-ibu jarang berangkat sendiri, diberangkatin. Kalau bapak-bapak berangkat sendiri. Pak Haji Dedi sudah berangkat dan memberangkatkan. Saya selalu diberangkatkan. Mending diberangkatin apa berangkat sendiri, Pak? Mending diberangkatin apa berangkat sendiri? Mending berangkat sendiri. Kalau ada temanya awalnya 3 rahmat menurut Al-Quran, saya modifikasi sedikit karena ini adalah terakhir. Insya Allah sampai jam 8 pagi. Setuju? Enggak ngeluh ya? Kata Pak Dedi, Ustaz tenang aja, ini terakhir. Terserah Ustaz sampai jam berapa. Ya emang saya siapa? 3 rahmat menurut Al-Quran. Yang pertama rahmatullah. Yang kedua rahmatu kalamillah. Yang ketiga rahmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam kehidupan dunia ini dan nanti dalam kehidupan akhirat kita, Allah siapkan 3 rahmat. Rahmatullah itu yang paling agung, kemudian menyertainya rahmat kalamullah karena Al-Quran menjadi syafaat kita semuanya, dan nanti ada rahmatu Rasulillah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sedang kita cari dalam semua amal yang kita lakukan adalah jangan lupa kita cari 3 rahmat. Yang sedang kita usahakan, kita ingin mendapatkan 3 rahmat. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Rahmatul Quran, rahmatnya kalamullah. Wa rahmatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah kita selalu baca di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita awali seluruh yang kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena semua sifat Allah itu asal muasalnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki. Itu adalah salah satu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, itu berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha memberi segala-galanya, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi rahmatullah, kita selalu awali semua perbuatan baik kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapatkan semua sifat-sifat Allah. Saat kita nanti makan, menurut informasinya nasi kebuli. Menurut informasinya nasi kebuli. Betul ya panitia, nasi kebuli. Saat kita nanti makan, kita awali doa Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam rahmat yang bernama nasi kebuli, rahmat yang bernama, minumnya apa? Teh manis, kopi manis. Ada kopi manis. Ada kopi manis, ada teh manis. Kopi mah pahit ya. Di dalam kopi, di dalam minuman sebenarnya ada rahmat Allah yang terkadang dilupakan oleh manusia. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tubuh kita jauh lebih sehat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan anugerah pahala dari Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan baik kalau tidak diawali dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sifat utamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka amal itu tertolak.
Sayang sudah makan nasi kebuli tapi tertolak. Artinya tertolak itu tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti makannya 3 box, bismillahnya 30 kali. Tapi insya Allah panitia menyiapkan cukup untuk semua yang hadir. Rahmatullah, usia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah pasti tanda Allah sedang merahmati kita. Maka orang yang meninggal dunia disebutnya almarhum, almarhum. Karena itulah akhir dari rahmat Allah yang bernama usia. Dengan rahmat Allah bernama usia, maka kehidupannya baik, juga insya Allah kematiannya baik, husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Kalau dengan rahmat Allah kehidupan kita baik, dengan rahmat Allah kematian kita pun baik. Itulah rahmatullah. Maka Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Shaffatut Tafasir mengatakan Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah, karunia Allah yang memang Allah batasi waktunya. Tetapi ada rahmat Allah yang tidak terbatas waktunya, namanya Ar-Rahim. Mau Ar-Rahman atau mau Ar-Rahim, Pak? Bu, mau Pak Rahman apa Pak Rahim, Bu? Jangan ya. Satu aja, Bu. Enggak boleh. Ibu-ibu cuma satu saja bolehnya. Bapak-bapak? Kenceng banget. Kenceng banget beliau ya. Ada istrinya enggak? Pantas enggak ada istrinya makanya kenceng. Kalau ada istrinya, Bu, enggak kenceng, boro-boro kenceng. Inilah rahmatullah. Jangan lupa kita menjalankan apapun ini yang sedang kita cari. Pertama adalah rahmatullah. Bahkan malaikat pemikul arsy doanya adalah untuk kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Surat Al-Mu'min ayat ke-7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, luaskan rahmatmu untuk semua hamba-hambamu. Masya Allah. Jadi sejak awal malaikat pemikul arsy sudah mendoakan rahmat untuk kita semuanya, dan mereka mendoakan ampunan untuk kita semuanya. Bayangkan kalau kita lupa dengan rahmatullah, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia, dunianya tidak mendapatkan rahmat Allah, akhiratnya pun tidak mendapat rahmat Allah. Maka rahmat teragung sesuai Al-Quran Al-Insan 31, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah kemudian berkehendak memasukkan semua yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kata para ulama tafsir, rahmat di ayat 31 surat Al-Insan maknaha al-jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin ya rabbal alamin. 10 menit tentang rahmatullah. Kita masuk kepada yang kedua, rahmatul Quran. Rahmatnya kalamullah. Allah menyebut di surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah nasihat, wa syifa' lima fis sudur, penawar dari semua yang ada di dalam hati, kegundahan, kegelisahan, kebimbangan, penyakit-penyakit hati. Penawarnya Al-Quran. Tidak qanaah, penawarnya Al-Quran. Kurang bersyukur, penawarnya Al-Quran. Semuanya Al-Quran penawarnya. Kemudian wahudan, petunjuk, dan warahmatun lil mu'minin. Kenapa warahmatun itu Allah sebut di akhir ayat 57 surat Yunus? Susunan kalimat Al-Quran itu mukjizat. Mukjizatnya bukan hanya Al-Quran secara keseluruhan, bahkan huruf per huruf mukjizat, kalimat per kalimat mukjizat. Itulah Al-Quran yang merupakan rahmat untuk seluruh umat manusia. Karenanya bayangkan yang dihitung rahmat Allah untuk baca Quran adalah bukan ayat per ayat, tapi huruf per huruf. Satu huruf 10 kali kebaikan. Saya dulunya itu waktu kecil ya, 10 doang, kurang ini. Kita kan biasa begitu, pengennya banyak aja. Ternyata kalau kita rujuk surat Al-An'am 160, saya bidangnya ilmu IT. Tahu ilmu IT? Ilmu tafsir. Jadi ayatnya harus dihafal. Ilmu IT, bukan ilmu IT yang ini nih. Nah, yang media. Ini medianya aja 3 rahmat. Belum lagi yang bukan panitia, yang non panitia. Biasanya kalau walimah diberitahu mohon hanya panitia yang mendokumentasikan. Tapi kalau subuh keliling boleh siapapun mendokumentasikan. Sampai di mana tadi? Al-An'am 160. Kalau IT-nya nggak usah disebut. Al-An'am 160. Jadi semua yang kita baca di Al-Quran, semua yang kita baca di hadis, kalau disebut pahala sekian, kelipatan sekian, itu minimalnya adalah 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu bukan maksimal. Maksimalnya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang maha tahu, karena Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi 10 itu menunjukkan minimal kita dapat 10. Falahu asyru amsalihah. Tapi 10 itu bukan 10 1 sampai 10. Asyru amsalihah itu artinya 10 kelipatan. Bahasa anak sekarang pangkat 10. Betul ya? 10 di atasnya ada 10 lagi. Saya bukan jago matematika. Berapa jadi? Kalau 10 di atasnya 10. 10 di atasnya 10 kecil, itu berapa? Enggak ada yang jago matematika nih. Pangkat 10 ya? Berapa itu Ustaz? Tuh, enggak tahu juga ya, sudahlah. Nanti saya tanya sama. Iya. Amsaluha itu kan kelipatan. Iya, bukan 1 sampai 10, 10 doang. Sholat di Masjid Nabawi 1000 doang. Mendingan Masjidil Haram 100.000. Nah kayak gitu kalau ngitungnya 1 sampai 10, ngitungnya 1 sampai 1000. Tidak, kelipatan. 1 rupiah itu kelipatannya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingatkan minimal 10. Nabi ingatkan 1 huruf minimal 10 pahala kalau membaca Al-Quran. Tapi ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu kesusahan baca Quran, syakut, berat baca Quran, lidahnya itu sudah keluh, bahkan ya tak tahu fihi, terbata-bata,
Enggak nyampe ya. Abata, terbata-bata, enggak nyampe ya. Sa aja enggak nyampe. Makanya disebutnya terbata, bata. Sa enggak nyampe itu. Apalagi nyampe ya. Disebutnya terbata, enggak nyampe. Kalau dia terbata-bata, falahu ajroni, Allah tambah 2 kali lipat. Jadi ada jemaah, Ustaz saya kagak mau lancar-lancar. Kenapa? 2 kali lipat. Dihukum sama ustazahnya 2 kali lipat juga. Kalau kagak lancar. Itulah rahmat Al-Quran. Belum lagi, Masya Allah, nanti kita semuanya di dalam kehidupan akhirat sebelum ditetapkan surganya, maka yang dinilai adalah bagaimana kita dengan Al-Quran. Karena semua kita akan diminta oleh Allah untuk membaca Al-Quran dan meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Iqra warqa kama kunta taqra'u fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin takruha. Ayo baca, ayo terus tingkatkan bacaanmu. Nanti surgamu sesuai dengan bacaan Al-Qur'anmu. Dahsyat. Rahmatul Qur'an. Karenanya setiap masjid dan musola yakin rahmat tertingginya selain dari ibadah sholat, karena di dalamnya ada Al-Quran. Maka ngajinya tentu ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Bahkan tadi ya, kalau saya mengikuti tadi dari awal, itu sudah ceramah. Karena ada ayat, ada hadis. Ya kan? Ustaz Taib juga ada, Pak Dedi juga ada, mengambil dari Ustaz Taib. Kan tadi menjamu tamu itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Masya Allah, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Al-Quran. Karena semua ilmu yang ada sekarang sesungguhnya inspirasinya dari Al-Quran. Karena dari awal Nabi mengajarkan Al-Quran, para sahabat menerima ilmu dari Nabi berdasarkan Al-Quran, dan para ulama kita semuanya pasti awalnya adalah Al-Quran. Bukan hanya ulama, maaf, ilmu agama, sampai para ilmuwan kita, misalnya Ibnu Sina, sang muassis ilmu tib, ilmu kesehatan, penggagas ilmu kesehatan, perintis, itu hafal Quran. Ilmuwan ada Al-Jabar, hafal Quran. Dari awal Nabi pula mengajarkan Al-Quran, dan kata Nabi, la taktubu anni ghairal Quran. Di awal jangan nulis kecuali Al-Quran. Hadis belum boleh ditulis, yang lain belum boleh diajarkan, cuman boleh belajar Al-Quran. Dari situlah akhirnya para ulama, para ilmuwan mencerahkan seluruh kehidupan manusia. Jariahnya berapa itu mereka? Bahkan ada ahli bedah pertama dalam Islam, ada ahli bedah, bahkan ada ahli teknologi sebetulnya. Cuman itulah medianya kurang kenceng menyampaikan itu. Karena kalau sudah dengar ulama dianggapnya cuman ngerti ngaji saja. Padahal ulama itu tidak hanya ngerti ngaji. Pak Dedi itu ulama, Bapak Ibu itu ulama, yaitu surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat sebelumnya itu tentang kauniyah, berarti ilmu-ilmu yang bersifat kauniyah. Kalau kita ke negeri Timur Tengah, ustadz itu siapa? Ustadz itu siapa? Profesor. Ustazul kimia, profesor kimia. Ustazul teknologi, profesor. Ustazul tibbi, profesor kedokteran. Di kita alhamdulillah,
Ustadz itu artinya menguasai dengan bagus. Itu ustadz. Dan itu tidak dibatasi pada satu bidang. Lah kan nggak mungkin orang Arab dipanggilnya Prof, kan nggak mungkin. Pasti dipanggilnya ustadz. Memang ada orang Arab panggil Prof, dia bingung Prof itu apa. Karena profesor bahasa Indonesia. Tapi betul, ustadz itu artinya secara keilmuan itu lebih mendalami, lebih luas. Maka disebut ustadziyatul alam. Dia memahami berbagai macam aspek kehidupan manusia. Itulah ustadz dinisbahkan kepada semua yang luas ilmu. Tukang masak, Bu, itu kalau chef handal dipanggilnya ustadz. Di sana ustadz, tukang masak aja dipanggil ustadz. Ustadz, masaknya yang enak. Tuh. Nanti kita rasakan setelah ini, insya Allah ini kebulinya kebuli ustadz. Ya, kebuli ustadz. Iya. Kalau ada orang handal di bidang yang macam-macam, namanya ustadz. Sekarang yang terakhir, rahmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Itulah kalau kita ingin dapat rahmat, kita baiknya bukan hanya dengan manusia saja, bahkan dengan alam, bahkan dengan hewan. Ada orang masuk surga karena baik dengan hewan, tapi ada orang masuk neraka kata Nabi karena buruk sama hewan. Bayangkan itu. Imam Ar-Razi mengatakan rahimahullah bahwa orang-orang dahulu kehidupannya tenang, bahkan dipanjangkan umurnya oleh Allah lantaran mereka gemar menanam pohon. Nanti baca surat Hud ayat 61 tafsir. Masya Allah. Kalau kita baik sama alam, alam itu baik sama kita. Makanya dulu ada peneliti dari Jepang yang meneliti air. Betul? Dibahas molekul-molekul air. Itu kalau kita dengan air baik, air akan menjadi penyembuh. Air paling tinggi apapun namanya air Zam-Zam. Tapi berani enggak Bapak Ibu minum Zam-Zam tanpa doa? Minum Zam-Zam tapi ketus. Minum Zam-Zam tapi ngomongin orang. Enggak jadi itu. Enggak jadi syifa. Minum sendiri. Kalau kita membaca dengan baik, membaca doa, maka minuman ini menjadi syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget Pak. Maaf ya saya duluan. Padahal bapak-bapak boleh loh sambil minum sambil makan, boleh Pak. Ibu-ibu boleh Bu? Ibu-ibu udah siap kayaknya makan. Udah duluan tadi? Enggak, belum ya. Rahmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah mengutus Nabi rahmat bukan linnas, bukan lil hayawan. Untuk itu hadisnya hadis Imam Muslim. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Minha rahmatan wahidan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Satu rahmat Allah turunkan dalam kehidupan dunia ini untuk siapa? 4. Manusia, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka Al-Quran menyebut mata'allakum wali'an amikum. Ternyata ada makanan untuk hewan, Allah siapkan. Jadi manusia tidak layak mengkonsumsi makanan hewan. Aneh kalau manusia makanan hewan dimakan, makanan manusia dimakan.
Makanan jin dimakan juga. Ini kata Allah untuk 4, kata Nabi SAW, untuk jin, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Masing-masing sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dengan satu rahmat semua saling berbelas kasih dan menyayangi. Bahkan binatang liar, kata Nabi, sayang sama anaknya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada enggak ibu enggak sayang sama anaknya, Bu? Bu, masih hidup? Masih hidup, Bu? Ada enggak ibu enggak sayang sama anaknya? Enggak ada. Ada enggak istri enggak sayang sama suaminya? Enggak ada. Ada enggak suami enggak sayang sama istrinya? Kalau itu ada, Ustaz. Jangan. Istri mah sayang Pak sama suami, Pak. Saking sayangnya enggak mau. Sayang banget. Nah, suami mah beda katanya gitu. Ini satu rahmat, semua manusia berkasih sayang. Damai kata Pak Dedi ya. Semua berkasih sayang, satu rahmat. Karenanya meskipun berkasih sayang karena itu satu rahmat, maka kasih sayangnya tidak pol. Tapi nanti di dalam surga Allah tangguhkan 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Nanti di dalam surga kita akan saling mengasihi dan menyayangi melebihi dari kasih sayang kita di dalam kehidupan dunia. Kalau di dunia masih ada cemburu, di surga enggak bakalan ada cemburu. Di dunia masih ada suka kesel, di surga enggak bakalan kesel. Misalnya nih, di dunia pernah ada masalah, terus dia bilang pokoknya saya enggak mau sama dia di surga. Allah tetapkan sebelahnya temen dia itu yang dia enggak suka, itu enggak bakalan dia, mendingan gua kagak makan daripada dekat sama lo, kagak bakalan. Enggak mungkin. Maaf, ilmu apapun itu berhentinya di dunia. Ilmu psikologi itu berhenti di dunia. Di surga nggak pakai psikologi, nggak pakai. Ilmu IT nggak pakai. Ilmu kesehatan udah nggak pakai, Pak. Dunia aja itu dipakai. Di sana sehat terus. Bahkan di sana insya Allah semuanya jadi muda belia. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek di dalam surga. Nggak ada, nggak boleh. Jadi kalau ada nenek-nenek yang mau masuk itu dilihat dulu sama malaikat. Maaf, nenek mandi dulu 10 kali, pakai 10 bunga. Kalau udah muda datang ke sini. Enggak begitu. Semua otomatis jadi muda. Di dunia ini manual semuanya, manual. Mau apapun manual, usaha, kerja, ikhtiar, doa. Tapi kalau di surga semuanya otomatis. Makanan otomatis datang. Bidadari otomatis datang. Seneng banget, Pak. Enggak pakai sedikit pun, enggak pakai tenaga, enggak pakai. Semuanya otomatis. Terakhir, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Surat Al-Insan 31, rahmat Allah teragung adalah surga, dan orang masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Tapi harus paham, untuk dapat rahmat Allah harus ada amal. Kalau nggak ada amalnya tidak dapat rahmat Allah. Nanti enakan yang nggak amal. Saya menunggu rahmat aja Ustaz. Kan masuk surga pakai rahmat, nggak pakai amal. Sholatnya enggak, puasanya enggak, infak sodahnya enggak. Saya nunggu rahmat Allah. Itu persis ungkapan yang mengatakan bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati punya ordal. Jangan-jangan itu. Enggak begitu, harus ada amal. Makanya
Rasulullah memberikan tips kepada kita. Hadis Imam An-Nasai tentang ayat-ayat rahmat. Idza marra bi ayati rahmatin waqafa wa da'a. Wa idza marra bi ayati azab waqafa wa ta'awwala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, kalau baca Quran, kalau dengar Quran yang dibaca ayat-ayat rahmat, beliau berhenti sejenak mohon rahmat Allah. Kalau yang dibaca ayat-ayat azab, beliau berhenti sejenak dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tutup majelis ilmu ini dengan kita sama-sama berdoa. Doanya kita dapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia Ar-Rahman, di akhirat Ar-Rahim. Kita dapat rahmatul Quran di dunia dengan kelipatan pahala yang sangat besar. Demikian juga di akhirat kita mendapatkan rahmatul Quran, syafaat Al-Quran. Demikian juga di dunia kita dapat rahmatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingannya, tuntunannya, sunnah-sunnahnya yang selalu kita amalkan. Di akhirat pun kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ala du'a al-mustajab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal mulku, ya Rabbana lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana, ampuni kami ya Allah, khususan wali-walidina, kedua orang tua kami, khususan ulamaina, para ulama kami, muallimina wa muallimatina, para guru-guru kami, para pendahulu kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wa aqribaina, kerabat-kerabat kami ya Allah. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah. Jika mereka sedang mendahului kami, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Wa alhiqna bis salihin, dan pertemukan kembali kami dengan orang-orang salih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal, kami kembali, kami berserah diri atas semua yang sudah kami usahakan. Rahmat-Mu luas melebihi dari luasnya langit dan bumi. Allahumma arhamna ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika nastaghits wa la takilna ala anfusina tarfata 'ain wa la adna min dzalika ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu bahwa rahmat-Mu amat sangat luas, melebihi dari luasnya langit dan bumi. Di antara rahmat-Mu adalah ampunan-Mu ya Allah atas semua dosa-dosa kami, atas semua kesalahan-kesalahan kami, juga kesalahan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dengan ampunan-Mu maka rahmat-Mu semakin luas. Dengan rahmat-Mu maka Engkau perkenankan kami menuju surga-Mu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon ridho-Mu dan surga-Mu. Kami memohon perlindungan dari murka dan neraka-Mu. Allahumma barik lana fi majlisina, berkahi majlis kami, wa barik lana fi amwalina, berkahi harta-harta kami, wa barik lana fi ahlina, berkahi keluarga-keluarga kami, wa barik lana fi mujtama'ina, berkahi masyarakat kami, wa barik lana fi masajidina,
berkahi masjid-masjid kami. Wa barik lana fi kulli ma ataitana, berkahi semua yang kau anugerahkan kepada kami. Ya khairar razikin, zat yang maha memberi karunia sebaik-baiknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk suami dan istri kami, untuk seluruh anak cucu keturunan kami, jadikan mereka semua qurrata a'yun, menyejukkan pandangan, menenangkan hati, menambah investasi pahala kami di yaumil akhir. Sebagaimana sabda nabimu, jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh dan solehah yang mendoakan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allah mansurna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allah manfa' annal bala wal ghala wal fasha wal mihana wal fitan wal zalazila wal munkarat wa su'il akhlaq. Ya Allah, hindarkan dari kami fitnah, musibah, bencana. Ya Allah, su'ul akhlak, akhlak yang buruk, mungkarat, kemungkaran. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bil Qur'an, warhamna bir Rasul, warhamna bis siyam, warhamna bil ibadah. Rahmati kami ya Allah, dengan rahmatmu engkau merahmati kami, dengan Al-Quran engkau merahmati kami, dengan nabimu engkau rahmati kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.